Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan Allah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara hamba tersesat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Program hamba tersesat insya Allah akan menemani waktu berbuka kita selama 1 bulan penuh. Semoga puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, sudah ada di studio hamba-hamba Allah yang cantik-cantik, yang sudah belajar mulai dari 3 hari kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitarain amin. Al-haditsu tawikiku hadis al-khamisu kang nomor 5. An ummil mukminin saking ummil mukminin, ibu pira-pira wong mukmin, rupane Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis kelima ini dari Aisyah. Qalat, dawu sapa Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ahdatsa gawe anyar fi amrina ing dalem perkara kita, hadza ing iki, ma perkara laisa ora ana minhu saking amrina, fahuwa mongko utawi ma laisa minhu iku radun, tertolak. Hadis kelima ini berbicara tentang suatu amalan yang tidak pernah dilakukan pada zamannya Rasul, tapi pada saat ini kita lakukan, maka amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan iku ing dalem riwayat suwiji li muslimin utawi kedua Imam Muslim. Dalam riwayatnya Imam Muslim, redaksinya berbeda, matanya berbeda. Kalau di dalam riwayatnya Imam Muslim bunyinya seperti ini: man utawi sapane wong iku amila agawe sapa man amalan ing amalan laisa kang ora ono alai ing atase amalan amruna utawi perkara kita, fahuwa monggo utawi amalan iku radun, tertolak. Jadi amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kok kita amalkan, maka amalan itu
tertolak. Jadi hadis ini biasanya dibuat dasar untuk apa? Untuk membid'ahkan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Amalan-amalan apa? Jadi kalau corone ulama kita ya, sesuatu hal yang baru itu disebut bid'ah. Tapi kalau menurut ulama kita, sesuatu amalan baru tersebut tidak serta-merta haram hukumnya. Jadi ada perkara yang bahkan bid'ah itu ada yang perkara yang wajib. Contohnya ketika kita belajar ilmu tajwid, belajar ilmu nahwu shorof, itu sesuatu bahkan bisa dikatakan wajib. Kenapa? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwid? Bagaimana bisa kita mengetahui arti dari Al-Quran, makna dari Al-Quran atau hadis, kalau kita tidak mempelajari tentang ilmu nahwu shorof? Nah, itu perkara yang wajib. Ada bid'ah yang baik, yang hasanah. Nah, pada saat ini kan puasa ya, dulu pada zamannya Rasul itu tidak ada yang namanya taraweh yang seperti kita laksanakan pada saat ini. Kita kalau taraweh kan biasanya jamaah ya. Pada zamannya Rasul tidak jamaah. Pada zamannya Utsman baru melihat kok orang di masjid ini sholat taraweh sendiri-sendiri. Kemudian diperintahkan oleh Sayyidina Utsman, pada saat itu Khalifah Utsman, disuruh jamaah, saya dipimpin sholat taraweh. Akhirnya sholat taraweh jamaah sampai saat ini. Itu perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi seperti itu. Mungkin itu ada yang tanyakan dari tentang hadis ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain boleh, yang keluar dari tema. Saya Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi tuduhan-tuduhan bid'ah di kalangan masyarakat? Bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan bid'ah? Jadi pertama gini, kalau saya gini, kita harus belajar ya, sebelum melakukan suatu amal itu, maka kita harus mempelajari ilmunya dulu. Amal tanpa ilmu itu juga istilahnya itu tertolak juga. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya. Lah, ilmu ini yang harus kita cari. Jadi minimal kalau kita melakukan suatu amal itu mencontoh, karena pada saat ini sudah tidak ada Nabi dan Rasul, karena Nabi Muhammad itu adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi, maka kita mencontoh, kita mengikuti seorang ulama, karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi yang tidak mungkin melakukan suatu amalan menurut kehendaknya sendiri. Pasti ada dasar hukum yang dipegang oleh seorang ulama tersebut. Lah, kita belajar dari sana. Kita harus tahu dasar hukum yang dipakai oleh ulama tersebut, minimal itu. Jadi jangan cuma taklid, jangan cuma mengikuti suatu amalan tapi nggak ngerti
hukum dari amalan tersebut. Jadi minimal seperti itu, Mbak. Ya. Jadi kita melakukan suatu amal harus tahu ilmunya, harus tahu dasar hukumnya. Oke, cukup? Cukup. Oke, kalau cukup kita akhiri. Mungkin cukup sedikit dari kami, semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.